Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Saudaraku, ayat di atas bukan berarti bahwa mempersembahkan korban itu tidak penting dan bahwa mempersembahkan sesuatu yang baik itu tidak diperlukan lagi di hadapan Allah. Harus diperhatikan bahwa konteks ayat di atas berbicara ketika Raja Saul diperintahkan oleh Allah untuk membunuh semua orang-orang Amalek termasuk raja mereka, namun justru Raja Saul menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, beserta dengan barang-barang berharga termasuk lembu sapi, kambing dan domba, serta perhiasan-perhiasan yang dianggap sebagai barang-barang berharga. Atas tindakan itu, Tuhan menegur Raja Saul lewat Samuel bahwa tindakannya itu sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun kemudian Saul menjawab bahwa lembu sapi, kambing domba yang ia rampas itu hendak dipersembahkan kepada Tuhan, namun Tuhan berkata bahwa yang terpenting bukan soal persembahan itu, tetapi bagaimana seharusnya Saul mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata bahwa mendengarkan suara Tuhan jauh lebih penting daripada mempersembahkan korban. Jadi poinnya bukan soal korbannya saudaraku, melainkan tindakan mendengar suara Allah itulah yang penting. Kisah di atas ingin memberitahu kita bahwa tidak semua persembahan yang kita berikan kepada Allah itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang pertama, karena tentu alasan motivasi. Bila tujuan kita dalam memberikan persembahan itu bukan untuk memuliakan Allah, itu pasti tidak akan berkenan di hadapan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Raja Saul itu, jelas-jelas bahwa tindakan dia memberikan korban itu bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Yang kedua, persembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah persembahan yang tidak terbaik. Segala sesuatu yang tidak terbaik tentu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Ini memang bukan hanya berbicara tentang bendanya atau sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu harus sempurna, tidak boleh bercacat celah, tetapi juga dari sisi sikap hati kita dalam mempersembahkan korban itu. Seperti yang dilakukan oleh Saul itu saudaraku, lembu sapi, kambing domba itu memang jelas tidak bercacat dan itu adalah korban yang terbaik. Tetapi ia mempersembahkan itu bukan karena diperintahkan oleh Allah, tetapi karena dia punya mau sendiri. Itulah sebabnya persembahan itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada kita, kita tidak boleh melakukan sesuatu itu. Yang ketiga, korban persembahan menjadi tidak berkenan di hadapan Allah bila hal itu sebatas ritual semata. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul adalah gambaran yang begitu jelas soal ritual ini. Dia pikir dengan mempersembahkan korban dan melakukan ritual ini dan itu, dia pikir berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Akibatnya, justru karena persembahan korban itu, Saul dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, belajar dari kisah Saul di atas, kita harus menyadari bahwa korban persembahan itu tidak melulu bicara materi. Sekalipun memang berbicara korban pasti ada sesuatu yang kita berikan.
Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah sikap hidup kita di hadapan Allah. Sikap hidup ini tentu berkaitan dengan ketaatan kita kepada firman Allah yang telah disampaikannya melalui Alkitab yang kita miliki ini. Perintah firman Tuhan itu jelas dan tegas, saudaraku. Namun sayangnya, seringkali seperti Saul tidak mengindahkan perintah Allah, demikian juga orang-orang percaya seringkali tidak mengindahkan firman Allah dan perintah-perintah Allah. Kita terjebak kepada ritualitas ibadah-ibadah yang menyebabkan kita kemudian kehilangan makna apa artinya menyembah Tuhan, apa artinya mengikut Tuhan. Jangan sampai seperti Saul, saudaraku, yang terjebak dalam ritual peribadatan-peribadatan, kita pun akhirnya kehilangan makna yang sesungguhnya dalam hal mengasihi Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita senantiasa mengoreksi diri kita sendiri di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Adakah hal-hal yang tidak berkenan? Adakah hal-hal yang harus kita rubah dalam hidup kita? Supaya olehnya hidup kita senantiasa ada dalam perkenanan Allah dan kita beroleh kasih setia dan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk membawa kita hidup dalam perkenanan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa menjadi pusat penyembahan kami. Engkau senantiasa menjadi pusat peribadatan kami. Ampuni jika selama ini kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami dibawa kembali untuk ada di dalam track yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
pujian, ku naikkan sembahku